Di sini saya akan membahas studi kasus saya, yang dimana studi kasus saya kali ini objeknya adalah adik laki-laki saya sendiri. Saya mengambil contoh dari adik saya yang dimana ketika dia masuk sekolah dasar, awal mulanya dia masih biasa-biasa saja. Akan tetapi, lama-kelamaan seiring berjalannya waktu dari kelas ke kelas, kami sebagai keluarganya tidak menemukan perubahan yang signifikan dari dia. Mengapa demikian? Karena kami tidak menemukan apa yang dia dapatkan selama dia masuk sekolah dasar. Seperti contohnya sampai dia masuk ke kelas 5 SD, dia tidak tahu membaca sama sekali. Entah gurunya yang keliru menggunakan metode atau teori dalam pembelajaran, atau ada permasalahan di dia sehingga membuat dia demikian. Itu adalah studi kasus dari saya. Nah, sebelum kita mengetahui solusi apa yang akan saya berikan, pertama-tama di sini kita akan membahas atau melihat dari sisi psikologis adik saya sendiri, yang dimana adik saya sendiri itu kalau di rumah menurut saya sebagai kakaknya, jika dia diajarkan secara baik-baik, tidak dikasari, dia diajarkan secara perlahan, apa yang kita ajarkan akan masuk di dia, akan dia terima. Akan tetapi ketika kita ajarkan secara tidak teratur atau secara tidak perlahan, itu membuat dia bosan dan jengkel dalam pembelajaran. Bukan cuman itu yang paling bikin adik saya tidak nyaman, yaitu seperti ejekan teman-teman sekelasnya. Setiap dia bertanya sesuatu mengenai materi pembelajaran dijawab seadanya saja, dan saya pernah sebelumnya datang langsung ke sekolah adik saya tersebut untuk melihat proses belajarnya. Di sana saya melihat seseorang pengajar tersebut tidak menanyakan kepada siswanya apakah sudah mengerti atau tidak, dan apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran atau tidak. Jadi, menurut saya, sikap adik saya sendiri itu normal dan tidak ada sesuatu hal yang mengganjal, berarti tidak menutup kemungkinan atau ada kemungkinan besar yang bermasalah di sini adalah kekeliruan oleh seorang pengajar dalam menerapkan teori dalam pembelajaran. Nah, solusi yang dapat saya berikan yaitu menerapkan teori belajar yang cocok digunakan untuk adik saya tersebut, sehingga menurut saya yang cocok itu yaitu menggunakan teori belajar behavioristik. Mengapa demikian? Karena teori belajar behavioristik itu sendiri merupakan teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Untuk lebih memperjelas lagi, mengapa saya katakan bahwa teori belajar behavioristik adalah teori yang tepat untuk adik saya? Contohnya saja, di beberapa ciri-ciri dari teori belajar behavioristik itu sendiri, salah satunya yaitu yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Kedua, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Ketiga, bersifat mekanitis atau dilakukan dengan mekanis tertentu meminta maaf. Nah, dari ciri-ciri tersebut dapat saya pastikan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada adik saya tadi tidak akan lagi terjadi seperti kalau kita menerapkan salah satu ciri-ciri teori belajar tersebut, yaitu seperti mengutamakan pengaruh lingkungan. Jikalau seorang guru itu sendiri melihat lingkungan siswa di kelasnya, maka tidak akan ada saling mengejek dalam satu kelas yang dimana sehingga menyebabkan siswanya tersebut merasa dikucilkan dan merasa tidak mampu serta putus asa dalam belajar. Begitupun seterusnya. Seperti salah satu ciri-cirinya lagi yaitu mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Jika seorang pengajar mengutamakan reaksi atau respon, maka kejadian yang terjadi pada adik saya tersebut ketika dia bertanya, dia akan direspon dan diberi pemahaman sampai dia bisa mengerti dengan pembelajaran yang akan diberikan oleh sang pengajar. Baik, demikian studi kasus serta solusi yang dapat saya berikan, yang dimana objeknya adalah adik saya sendiri, serta menurut saya jenis teori belajar behavioristik tersebut yang cocok diterapkan untuk siswa seperti adik saya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan jika ada kekeliruan dari kata-kata saya serta pemaparan dari materi saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.